Tangkap dia, Prabu Aurelian. Serang. Kamu datang kemari untuk mati, dan akan kukabulkan keinginanmu. Kesatria Mawar. Bersiaplah untuk mati. Berikutnya, Kami pasti akan menaklukkan Aurelian. Aku mau menikahkan putriku. Ngapain orang barbar utara itu ada di sini? Yang Mulia, harap tenang. Pengumumannya tidak menentukan batas wilayah, makanya orang barbar itu bisa masuk. Sekarang, penyihir terbaik dari 3 suku barbar sudah berada di ibu kota. Kalau gitu, bantai mereka di arena. Hanya itu cara menjaga kehormatan kita. Dia putri tunggalku dan calon ratu Aurelian. Kita harus menang. Yang Mulia, Serafina telah tiba. Malam ini semua aku yang bayar. Ada keributan apa itu? Siapa bocah sombong ini? Itu Tuan Muda Lucian, putra kedua dari Adipati Gerik. Pemboros terkenal di ibu kota. Serafina, ternyata kamu di sini. Wah, ada orang baru. Baru di sini, Pak Tua. Begini saja. Biarkan Serafina turun. Dan aku akan memberimu 2 gadis. Orang begini keturunan Adipati Gerik. Dulu saat Ibu Lucian masih hidup, Lucian itu penyihir jenius, terkenal di ibu kota. Tapi sekarang, lihatlah dia, sayang sekali. Oh, Tuan Lucian, ini cantik sekali. Aku mau... Enggak, kamu boleh ambil nyawaku. Tapi dilarang sentuh ini. Yang Mulia, tenanglah. Tenang? Kalau semua pewaris bangsawan kayak Lucian, untuk apa lagi ada arena sihir? Berikan saja sang putri langsung kepada orang barbar utara itu. Apa yang terjadi? Jangan, jangan. Jangan malu. Tolong, lepaskan aku. Cukup. Tunanganmu harus bersyukur aku meliriknya. Dasar orang barbar, beraninya merampas wanita dan memukuli orang. Ini Aurelian. Panggil penjaga. Ayolah, lihat apa yang bisa mereka lakukan padaku. Lepaskan dia, sekarang. Ada lagi yang mau mati? Kyle, hentikan mereka. Baik, Yang Mulia. Siapa yang lakukan ini? Mustahil. Ada penyihir kelas S di dekat sini. Cepat sekali. Yang Mulia, sepertinya sihirmu makin hebat lagi. Itu bukan aku. Itu orang lain. Kekuatan sihir orang ini sebanding denganku.
Tapi kamu penyihir terkuat di Aurelian. Ada yang lebih kuat darimu? Di seluruh Aurelian, hanya sedikit yang punya kekuatan ini. Antara master misterius yang tak kutahu. Atau kesatria mawar. Kesatria mawar? Ayo, minum dan menari terus. Yeah. Ayo. Para pewaris bangsawan kita bukan tandingan orang barbar. Itulah yang paling aku khawatirkan. Tapi kalau semua pewaris seperti Lucien, Aku beneran gak percaya mereka. Kyle, Yang mulia, kamu pergi uji semua pewaris bangsawan. Lihat di mana sihir mereka. Aku harus tahu sebelum arena. Jika mereka pecundang, aku harus mencari cara lain. Ayah, Tuanku, Anda tahu sifat Lucien. Mohon tenanglah. Kenapa aku bisa punya aib keluarga seperti ini? Tak mau berlatih pedang dan mau belajar sihir. Kerjanya hanya ke rumah bordil. Lihat ini. Kalau pengurus tidak memberitahuku, aku bahkan tidak tahu ibumu melunasi utangmu kemarin. Apa kamu tak peduli kehormatan keluarga Velwyn? Salahkan aku, Tuanku. Lucien sama seperti ibunya. Lemah dan tak pandai berkuda. Juga tak suka sihir. Ibunya meninggal terlalu dini. Jadi aku tak tega bersikap keras. Makanya dia jadi seperti ini. Ayah, semua orang di ibu kota tahu kalau Lucien itu pemberontak dan sulit diatur. Ibu sudah sering menasihatinya, tapi dia tak peduli. Roland benar. Kamu besarkan mereka. Tapi Roland jadi sangat hebat. Ini semua salah Lucien. Tuanku, tolong tenanglah. Itu memang sifat Lucien. Dan dia tidak bisa berubah. Sekarang aku akan mendidiknya dengan benar. Ayah, belakangan ini aku sudah berkembang dalam pedang dan sihir. Bisakah ayah membimbingku? Tentu. Kalau saja kamu punya setengah bakat saudaramu, aku sudah bersyukur. Tapi kamu tak berguna. Tak apa, jangan masukkan ke hati. "15 tahun, pura-pura jadi ibu penyayang Morgana, pasti sangat melelahkan bagimu." Ibu, bangun. Jangan tinggalkan aku. Lucien, Mulai sekarang, aku akan jadi ibumu. Ikut aku ke kediaman Adipati. Ibu, kenapa kamu meracuni dan membunuh ibunya Lucien? Selama ibunya masih hidup, posisimu sebagai pewaris Adipati tidak akan aman. Aku takkan biarkan posisimu terancam. Lalu kenapa bawa Lucien pulang? Aku akan besarkan dia jadi pecundang yang tak berguna. Agar dia tak bisa merebut posisi pewaris. Mengerti? Kamu hebat, Ibu. Morgana Lysandre, putri kesayangan Perdana Menteri Lysandre. Meski aku bilang ke ayah, kamu membunuh ibuku, dia akan percaya padamu, bukan aku. aku harus menunggu. Tenang saja ibu, aku pasti akan membalas dendammu. Para pewaris bangsawan ini benaran generasinya semakin memburuk. Siapa di sana? Siapa kamu? Beraninya kamu menerobos ke kediaman Ravenscar? Putra Tuan Ravenscar, Cedric, jangan kecewakan aku seperti yang lain. Pecundang. Selanjutnya, Dengan kekuatan selemah itu, kamu pikir bisa bersaing, mendapatkan putri. Berikutnya, putra sulung keluarga Velwyn, Roland Velwyn. Lumayan. tenang saja ayah. Aku akan menangkan arena sihir. Ibu, kenapa kamu melindungi Lucien tadi? Kalau ayah membunuhnya, masalahnya akan selesai. Ayahmu tidak akan. Kalau ibu tidak memanjakan Lucien, warisanmu tidak akan terjamin. Ibu memang hebat seperti biasa. Arena tinggal beberapa hari lagi.
Setelah kamu menikahi Putri, semua milik Belwin akan jadi milikmu, dan Lucien tak akan bisa merebutnya. Tenang saja, Ibu. Putri akan jadi milikku. Bagus. Setelah kamu mewarisi gelarnya, aku tak perlu pura-pura jadi Ibu Lucien yang penyayang. Siapa di sana? Kelas A. Setidaknya ada gunanya. Sebenarnya siapa kamu? Bocah manja dari keluarga Velwin. Mengujinya? Terserahlah. Tidak akan lama. Biar kulihat sebenarnya seburuk apa dia. Lily terus gosok. Dia bahkan tak sadar. Aku tak percaya kamu tidak menyadari ini. Bagus. Sudah kuduga, memang contoh sampah sejati. Baiklah, kamu boleh pergi. Kristal energi bintang. Kristal kualitas terbaik meningkatkan kekuatan sihir 10 kali lipat. Harta karun sehebat ini jatuh ke tangan playboy tak berguna. Sia-sia sekali. Ini pelajaran untukmu. Jika kekuatanmu tak sepadan dengan milikmu, Maka akan direbut darimu. Aku tidak bilang. Kamu boleh pergi. Tinggalkan itu atau kamu mati. Tak kusangka kamu seorang playboy. Ternyata menyadariku. Tinggalkan kristalku. Dan kamu boleh pergi. Kristal ini sia-sia di tanganmu. Jadi kamu memilih mati. Di seluruh Aurelian, tak ada yang berani menantang seperti ini. Mau kristal ini? Ambil sendiri. Kuncian langit. Kamu bisa sihir. Enggak. Pusing. Jadi, ternyata itu kamu. Serahkan kristalnya. Kamu selamat. Atau mati di sini. Sempurna. Mari kita lihat kekuatan dari kristal sihir 10 kali lipat. Apa itu? Beraninya kamu mencuri kristalku. Ayah, soal arena sihir ini, untuk memilih suamiku, tolong batalkan. Kalau pewaris bangsawan kalah dari penyihir tanah utara, tahta Aurelian akan jatuh. Tenanglah, kita punya banyak talenta. Para bangsawan ini mengikutiku dalam perang pendirian.
pewaris mereka pun takkan mengecewakanku. Tapi ayah tidak menyadarinya. Berandal paling parah di ibu kota adalah putra kedua, Adipati Gerik, Lucian. Putra Valuin saja sudah seperti ini. Para bangsawan lain pasti takkan lebih baik. Yang Mulia, Kael, siapa yang membuatmu begini? Isolde, kembali ke kamarmu. Baik, ayah. Apa yang terjadi? Yang Mulia, masa depan Aurelian aman. Jangan basa-basi, katakan dia putra Adipati Gerik. Roland Velwin? Bukan, itu Lucian Velwin. Si berandalan dari rumah bordil. Aku sudah tingkatkan sihirku 10 kali lipat dan tetap kalah darinya. Bocah itu. Kekuatan 10 kali lipat. Kamu penyihir kelas S terkuat di Aurelian. Yang Mulia, aku tak tahu alasan dia berpura-pura. Tapi, kenyataannya, kekuatannya tak bisa diremehkan. Aurelian sungguh diberkati. Bocah itu bahkan menipuku. Rubah tua Gerik itu benaran besarkan putra yang hebat. Tapi, aku tak paham kenapa dia sembunyikan kekuatannya. Itu tidak penting. Sampaikan titah. Semua orang hebat yang dinilai malam ini masuk ke arena sihir. Kedua putra Velwin juga ikut serta. Tita Raja, Adipati Gerik, terima perintah. Pernikahan Putri Isolde akan segera tiba. Besok, di alun-alun katedral, akan diadakan arena sihir untuk memilih suaminya. Pemenangnya akan masuk ke keluarga kerajaan. Terima kasih Yang Mulia atas anugerahnya. Roland, Yang Mulia memberimu kesempatan. Kamu harus membuat ayah bangga. Tenang saja, ayah. Roland, besok kerahkan semua kemampuanmu. Buktikan pada keluarga kerajaan, kamu mewarisi keberanian ayahmu. Adipati Gerik, Yang Mulia memerintahkan. Kedua putramu ikut arena sihir. Tuan, jangan. Lucian itu malas dan tak punya sihir. Dia akan mempermalukan Aurelian di hadapan semua orang. Saya hanya menyampaikan pesan. Saya permisi dulu. Silakan Tuan. Kemari. Ayah, Lucian itu lemah dan tidak bisa sihir. Kalau dia ikut, Ayah, aku tidak mau ikut. Itu bosan dan bahaya. Kamu pikir aku mau kamu permalukan kita di sana? Yang Mulia menginginkanmu. Tak ada yang bisa mengubahnya. Jaga sikapmu besok melawan raja. Kupatahkan kakimu. Baik. Lucian, besok jangan permalukan ayahmu. Baik, Ibu. Apa yang Raja Tua itu pikirkan? Kenapa aku yang sampah ini harus ikut arena sihir yang sepenting itu? Terserah, lihat nanti saja. Semua berdiri. Semuanya. Sihir adalah dasar kerajaan kita. Hari ini, para pahlawan terbaik Aurelian telah berkumpul. Arena ini akan menentukan suami yang pantas untuk Putri Isolde. Sadar dan fokus. Tuanku, Lucian memang selalu begini. Kenapa mempersulitnya? Tuan Gerik, kenapa kamu bawa putra keduamu? Dia ikut bertanding juga. Semua orang ibu kota tahu kalau dia hanya playboy manja akan menyerah begitu masuk ke arena. Aku boleh menyerah. Diam. Dulu aku penyihir kelas A. Kenapa aku punya anak sepertimu? Tuan, jangan marah. Setidaknya masih ada Roland. Biarlah Lucian belajar hari ini. Ya, belajar dari kakakmu. Yang Mulia, lihat. Lucian juga ada di sini. Dia pikir bisa menikahi Putri Isolde. Mimpi saja. Tak masalah. Dia takkan lolos babak pertama. Sampah seperti dia. Beneran permalukan nama Velwin. Berikan yang terbaik di arena ini. Tunjukkan kekuatan masa depan Aurelian.
Kenapa raja ini terlihat tidak asing? Dari sejauh ini, aku nggak bisa lihat wajahnya jelas. Akulah pemenangnya. Isolde. Ini para talenta terbaik Aurelian. Ada yang menarik perhatianmu? Ayah, hanya penyihir terkuatlah yang pantas untukku. Bangsawan manja seperti mereka tak pantas ada di sini. Tenang, pasti ada yang cocok untukmu. Ronde pertama dimulai. Cedric Ravenscar melawan Lucian Velwin. Keberuntungan memihakku. Kamu tak bisa menghentikannya. Gerrick, suruh putramu menyerah sekarang. Kalau anakku menghancurkannya, jangan bilang aku tidak peringatkan. Lucien, jangan khawatir. Ibu sudah siapkan dokter terbaik untukmu. Ibu baik sekali padaku. Tak apa, aku menyerah kalau keadaan memburuk. Dilarang menyerah. Kita tak bisa menanggung malu ini. Hari ini kamu harus bertarung sampai mati. Di arena ini. Pecundang, berlutut dan menyerah sekarang. Mungkin kuampuni kamu yang menyedihkan. Tunggu apa lagi? Cepat ke sana. Bertahanlah selama 15 menit. Baiklah, aku akan maju untuk bersenang-senang saja. Yang mulia, lihat dia. Apa yang terjadi? Yang mulia, kita perhatikan saja dia sebentar lagi. Dasar sampah. Berdiri saja takut ya. Suami putri hanyalah sebuah gelar, tanpa kekuatan nyata. Kalau aku tunjukkan kekuatanku sekarang, semua usahaku akan sia-sia. Hei, sampah. Lihat apa kamu? Ayah, bangun. Dasar anak nakal. Kenapa dia tidak melawan? Gerrick, anakmu melarikan diri. Terlihat tidak asing. Mungkinkah? Beraninya kamu. Aku menyerah. Siapa itu? Raja Aurelian? Kenapa kamu memulai arena sihir tanpa kami? Sudah kuduga mereka datang. Acara sepenting ini untuk pemilihan suami sang putri. Mana mungkin kami lewatkan? Itu sangat tidak sopan. Orang barbar utara ini kira bisa menikahi putri kita. Jangan harap. Pergi dari Aurelian. Pergi dari Aurelian. Pergi dari Aurelian. Arena pemilihan suami ini tidak bilang hanya untuk Aurelian. Jadi, kenapa kami tak bisa ikut? Apa kamu merasa takut? Raja Aurelian, kalau kamu takut, serahkan saja sang putri pada kami. Kami akan langsung pergi. Hanya negara kecil. Beraninya kalian begitu lancang. Jaga bicaramu.
Kendalikan bawahan rendahanmu. Jika dia menyerang kami, apa kamu siap menghadapi perang 3 kerajaan? Kalian berperang melawan Aurelian selama ini. Membantai banyak orang tak bersalah. Baik, mari berperang. Baguslah. Tanah Aurelian subur. Kamu pasti akan membagi kerajaan ini. Coba saja kalau bisa. Melawan aliansi kami, kalian tak ada peluang. Mereka bersekutu, Yang Mulia. Mereka datang ke arena untuk menutupi rencana perang mereka. Lucien, apa dia bisa menghadapi mereka? Seharusnya dia bisa, Yang Mulia. Kalian datang dari jauh. Mana mungkin Aurelian menolak? Hari ini, di arena ini, akan kami tunjukkan siapa penguasa sebenarnya. Pecundang Aurelian. Siapa yang mau mati duluan? Ku beri kamu pelajaran. Kamu bukan tandingannya. Kamu tahu apa? Dasar biadab berani menghina Aurelian. Pergi ke neraka. Serang dia. Dia bisa gunakan sihir api dan angin secara bersamaan. Tentu saja, anakku tidak seperti Lucien. Dia benaran berbakat. Jadi inikah penyihir yang kamu banggakan? Hanya pertunjukan, tidak melukai. Apa yang terjadi? Dia tidak terluka. Yang Mulia, baju zirah sihirnya tidak hanya menangkis serangan, tapi juga menyerap sihir. Anakku! Cuma segini kemampuanmu. Sebaiknya kamu menyerah saja. Aku maju. Tristan itu penyihir tingkat B. Tak ada yang bisa menahan sihir anginnya. Kalian semua tak bisa bertarung. Siapa selanjutnya? Sudah kuduga. Kalian para penyihir Aurelian memang harus membusuk di kakiku. Sekumpulan pecundang. Kenapa Lucien belum maju? Hari ini, siapapun yang mengalahkan Pangeran Bjorn akan dapat hadiah 10.000 keping emas, 1.000 gulung sutra terbaik, 100 peti harta langka. Kalau penyihir kelas B saja nggak menang, buat apa kita maju? Hadiah sebesar itu pun tidak membuatnya maju. Apalagi yang dia tunggu. Maju. Jangan buat malu Aurelian. Anakku, saatnya kamu bersinar. Roland Welwyn siap menantang. Jadi, kamulah penyihir terkuat di antara mereka. Menghina Aurelian berarti cari mati. Dasar sampah. Siapa lagi yang mau mati? Dasar barbar rendahan. Beraninya mereka menghina di tanah kita. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Saat Ibu Lucien masih hidup, Lucien adalah penyihir jenius yang terkenal di ibu kota. Tapi sekarang, lihatlah dia, sayang sekali. Saya mengerti Yang Mulia. Bukan emas yang dia incar, tapi kekuasaan sejati. Kekuasaan sejati? Lucien lama kehilangan ibunya. Dia menyembunyikan kekuatan, menunggu kesempatan. Gelar pangeran itu cuma titel kosong. Hanya kekuasaannya tak bisa bebaskan dia dari Morgana dan ungkap kebenaran soal ibunya.
Jadi ini soal kekuasaan. Harusnya bilang saja dari awal. Pemenang hari ini akan diangkat menjadi Penyihir Agung Kerajaan. Dianugerahi tanah, jabatan di Dewan Kerajaan, dan memegang komando atas pengawal kerajaan dan korps penyihir. Bahkan lebih berkuasa daripada ayahku. Dia panik. Raja Aurelian itu kalut. Tawarkan hadiah sesukamu. Mereka tak akan bisa selamat. Tak ada seorang pun di arena ini yang pantas membawakan sepatu Bjorn. Biarkan mereka maju. Akan kurobek perut mereka semua. Yang mulia, Apa ucapan Anda berlaku? Titahku adalah hukum. baiklah. Sepertinya giliranku untuk bermain. Ayah, reputasi Lucien sudah bukan rahasia. Mengirimnya ke sana, itu menghina kerajaan. Itu akan makin mempermalukan. Aurelian. Tenang Yang Mulia. Lucien bisa saja membuat kejutan. Kejutan? Dari dia. Jangan mengada-ada, Kyle. Apa kamu sudah gila? Mundur. Jangan khawatir, Ayah. Aku tidak akan kalah. Bukankah ini pecundang tak berguna di Aurelian? Sudah kehabisan jagoan. Sampai mengirim sampah ini. Payah. Lucien saking inginnya naik status, sampai jadi gila ya. Lucien, turunlah. Jangan permalukan Aurelian. Bocah Velwin lagi. Majulah. Kamu pikir bisa menantangku? Dia menghindar. Bagaimana bisa? Jadi hanya ini kemampuanmu. Tak ada yang bisa menghindar. Dari palu petir Pangeran Bjorn, apa anak ini hanya beruntung? Kamu... Demi kemuliaanmu, rajaku. Lucien luar biasa. Itu baru anakku. Yeah. Yang Mulia, benarkah itu Lucien? Dia benaran menyembunyikan kekuatannya. Katakan ini mimpi. Lucien mengalahkan Pangeran Bjorn, bukankah dia yang bahkan mantra kelas C pun tidak ingat? Lucien, kenapa? Kupikir sudah buat dia jadi pecundang. Kenapa bisa begini? Kupikir sudah buat dia jadi pecundang. Kenapa bisa begini? Saksikanlah. Itulah putraku, Lucien Velwin sejati. Ibu, Morgana, kamu baik-baik saja. Ibu,
Kamu kenapa? Jangan menangis. Aku tahu betapa besarnya pengorbananmu untuk Lucien. Lihat dia sekarang. Semua ini sepadan. Ana, aku tahu. Ana kira. Tidak mungkin seorang pecundang. Dasar anak brengsek. Kamu menipu kami selama ini. Benar kan? Pengkhianat. Apa aku terlalu baik padamu? Siapa bilang kami kalah? Akan kutunjukkan seperti apa kekuatan yang sebenarnya. Cuma segitu. Bagus. Ini baru jagoanku. Orangmu mudah dikalahkan. Kalau begitu, takut, berlutut, dan memohon saja. Batu hancur. Dari jarak sejauh itu juga sihir kelas S. Veilwyn, bantu aku bunuh dia. Matilah kamu Aurelian. Itu pedang iblis timur. Pedang iblis timur yang ditempa dari darah 1000 kesatria. Katanya itu ilmu terlarang keluarga. Lebih kuat dari mantra kelas S biasa. Dia kuat sekali. Apa Lucien bisa menang? Berlutut di hadapanku, mungkin akan kuampuni nyawamu. Kamu serius? Kamu bahkan tak pantas jadi budakku. Dasar brengsek. Berlutut. Gringas, Virkael, Shirmor. Zaktul, Vorkren, Asgar. Morgash, Virshir, Kaelvor,
Sekarang berlututlah. Ya, kita menang! Kita menang! Akhirnya, kita tunjukkan pada mereka. Cemerlang. Kalah. Dia kalah. Valerian. Gimana bisa dia kalah? Aku memang pandai melihat bakat. Itu adalah visi Anda. Yang mulia, saya hanya mengikuti arahan Anda. Sempurna. Dialah jalan menantuku. Itu baru Valerian sejati. Aku tak sangka Aurelian punya orang sepertimu. Aurelian bukanlah tandingan bagi negara kecilmu. Para pangeran wilayah utara. Cuma segini. Keluarkan sisanya. Hanya segini saja, Pangeran Valerian? Benarkah kamu penyihir terhebat mereka? Ada lagi? Wilayah barat laut takkan melupakan ini. Kami akan kembali menuntut balas. Begitu pula wilayah utara. Cukup. Cukup. Lucien, putra Adipati Gerik. Sang pemenang, hadiahmu akan diberikan di rapat dewan besok. Terima kasih, Baginda. Lucien. Baguslah. Kamu sekarang adalah calon suami putri. Waktunya untuk dewasa. Jangan ke rumah bordil lagi. Baik. Ibu, semua kelakuan playboy itu hanya kebohongannya selama ini. Jangan khawatir, Roland. Ibu akan merebutnya kembali untukmu. Ibu, ini hari peringatan kematianmu. Akhirnya aku cukup kuat cari tahu apa yang terjadi padamu. Tuan Muda Lucien, kami ada beberapa gadis baru malam ini. Mereka sangat cantik. Perlu kubawa mereka masuk? Malam ini tidak. Tak pernah lagi. Tapi Tuan Muda biasanya keluar. Si playboy berubah. Serius? Tumben sekali. Ayo, kita dekati calon menantuku. Tuan Muda Lucien? Ku bilang malam ini sudah selesai. Kamu... Tuan Muda Lucien sudah melupakanku. Oh, wajah baru. Kamu orang baru di sini, Pak Tua. Begini saja. Panggil Serafina ke sini. Dan akan kuberi kau 2 gadis tambahan. Oh, ternyata kamu. Kamu dulu selalu diapit 2 wanita. Hidup emak. Kenapa malam ini minum sendirian? Aku bertingkah bodoh karena terpaksa. Tapi malam ini, aku minum karena aku senang. Untuk itu, lagi pula, aku akan segera menikahi putri. Kalau aku terus berulah, Raja tidak akan senang. Ayolah Lucien. Lakukan saja diam-diam. Raja sangat sibuk, dia tidak punya waktu untuk urusan sepele seperti ini. Tidak. Menjadi playboy bukan rencanaku. Sejak kecil,
Aku ingin melindungi kerajaan ini. Aku ingin Aurelian damai selama 100 tahun. Ucapanmu bagus, tapi itu hanyalah mimpi. Kamu tetap harus bersenang-senang. Biar kupanggilkan beberapa wanita cantik. Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Kamu yang tanggung. Kalau raja ingin aku mati, kamu bisa menghentikannya. Percayalah padaku, bahkan jika 10 raja datang, Mereka takkan bisa menyentuhmu. Kamu menarik. Lupakan saja para wanita. Kita minum saja seperti saudara. Jangan pergi sampai kita tumbang. Setuju. Untuk malam yang panjang. Apa katamu? Lucien ke rumah Bordil lagi? Tuanku, Lucien calon suami pangeran. Kalau tersebar, itu menghina langsung yang mulia. Itu pengkhianatan. Ibu benar, Ayah. Kalau raja tahu, keluarga kita akan dihukum. Punya kekuasaan tapi tak berkarakter. Gimana bisa memimpin Aurelian seperti ini? Tidak kapok. Dasar sampah. Kumpulkan orang dan kepung rumah bordil. Aku akan menghajarnya sendiri. Baik, Tuan. Tuan, tunggu. Wah, kita cocok sekali. Gimana kalau kita jadi saudara angkat? Beraninya kamu. Jangan kayau mundur. Setuju, mulai sekarang. Kita bersaudara. Kalau kamu butuh apapun, datang saja padaku. Aku akan menjagamu. Omonganmu besar juga. Kamu beneran bisa atasi semua. Kalaupun langit runtuh, akan kutahan untukmu. Keren kakak untukmu. Bersulang lagi. Terjadi sesuatu di luar. Akan kuperiksa, Yang Mulia. Isi itu. Semua keluar. Kalau ada yang bicara soal malam ini, akan mati. Ya Tuhanku, astaga. Tuanku, kumohon. Apa-apaan ini? Di mana bocah sialan itu? Maksudmu Tuan Lucien? Dia di atas, minum dengan seorang pria yang baru dikenal sambil menghamburkan uang. Masalahnya bukan cuma uang. Preman sembarangan dipanggil kakak. Kalau dia menjadi suami putri, dia akan makin menjadi-jadi dan hancurkan seluruh keluarga. Baik, bagus sekali. Dia cari mati. Oh, minggir sana. Yang Mulia, pasukan Adipati telah mengepung tempat ini. Apa? Ada apa ini? Aduh. Lucien, keluargamu datang. Aku sembunyi dulu. Sebentar, urus mereka. Aku tunggu ronde berikutnya. Kakak, tunggu. Kita belum selesai. Dasar bajingan. Tak menyentuhku. Kamu kebanyakan minum. Kamu percaya gembel itu. Sadarlah. Anak tidak berguna. Bergaul dengan para pecundang dan mendengarkan bualan mereka. Kamu jangan pernah keluar rumah lagi. Tuan, kakaknya ini telah menghina raja. Dia mungkin hanya pemabuk, tidak lebih baik dari Lucien. Bunuh dia sekarang. Lalu seret Lucien ke istana dan memohon ampun. Di mana yang katanya kakaknya itu? Di mana yang katanya kakaknya itu? Yang menghina raja tak bisa lolos. Emangnya dia kira siapa dirinya?
Hentikan. Jangan libatkan dia. Tak peduli, sekuat apapun kamu Lucien, kamu tak akan bisa jadi suami putri dan hanya bisa jadi pecundang. Pemabuk itu sembunyi di sana. Biar aku yang penggal kepalanya. Kulihat apa kamu bisa. Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia, Jadi akulah pemabuk rendahan yang bergaul dengan Lucien. Yang Mulia, mohon izinkan saya menjelaskan. Katakan, Garrick, apa aku bicara besar? Apa aku menghina kerajaan? Ampun, Yang Mulia, saya tidak tahu. Saya tak ampuni nyawa saya. Morgana, bukankah kamu bilang aku ini bodoh? Bukankah kamu mau memenggal kepalaku? Sekarang, aku di sini. saya tak berani. Tak berani. Mohon Yang Mulia, ampuni aku. Lucien, kemari. Lihat, ku bilang aku akan menjagamu. Aku selalu menjagamu, kan? Aku yang melindunginya. Kamu punya masalah? Tidak, Yang Mulia. Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Lancang sekali kamu. aku sendiri yang memilih Lucien. Dan kamu berencana menggantikannya. Beraninya kamu. Yang Mulia, Lucien selalu berada di tempat kotor ini. dia berantakan. Saya hanya ingin menjaga reputasi kerajaan. Saya terpaksa. Aku mohon, ampuni saya. Garrick, apa perang sudah merusak otakmu? Aku tahu semuanya. Sikap playboy-nya hanyalah topeng. Karakter aslinya 10 kali lebih baik dari istrimu dan putra sulungmu. Dan kamu sebagai ayahnya tidak tahu apa-apa. Kamu benaran ayah yang hebat. Apa? Aku nggak tahu apapun soal putraku. Morgana Alessandra, kamu telah menodai namaku. Kamu mengambil sebilah pedang dan mencoba memanipulasi kerajaan. Dasar ular berbisa. Tak ada ampunan untukmu. Tangkap dia. Eksekusi saat fajar. Kyle, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia. Kumohon, aku tak bersalah. Tuanku, selamatkan aku. Aku lakukan ini demi keluarga Velwyn. Ini semua salahku. Istriku hanya menuruti perintahku. Hukum aku. Tapi kumohon, ampuni nyawanya. Garrick, kamu pikir aku tidak akan? Kyle. Baik, Yang Mulia. Seret mereka keluar. Yang Mulia, apakah perkataan adik barumu ini bisa kamu kabulkan? Katakan, akan ku dengar. Mohon Yang Mulia ampuni mereka. Dia bukan ayah yang baik, tapi dia tetap ayahku. Yang Mulia, Nyonya Morgana adalah putri tunggal dari Perdana Menteri Lysandre. Beliau sedang memeriksa para hakim dan tertibkan keadaan seluruh provinsi. Ini bisa menjadi rumit. Baiklah. Aku lakukan ini demi calon pangeran. Morgana Alessandra, hukuman matimu dibatalkan. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Tapi kamu tidak akan lolos dengan mudah. Bawa dia keluar dan cambuk 50 kali. Baik, Yang Mulia. Adipati Garrick, karena kamu begitu ingin menggantikan hukumannya. Bawa dia keluar juga. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Dan kamu menghina Lucien. Dan mencoba merebut posisinya. Kamu pikir aku tak tahu siasatmu? Ini idemu, bawa dia keluar. Mohon ampun Yang Mulia.
Kumohon. Kamu akan membayar semua ini, Lucien. Terima kasih Yang Mulia. Hei, ayolah. Tidak perlu terlalu formal denganku. Yang Mulia, Dengar, jadi kakakmu memang menyenangkan. Tapi aku juga mau jadi ayah mertuamu. Memperkenalkan Lucien, putra kedua Adipati Gerik. Ayah, ibu, kakak, aku heran kamu masih bisa berdiri hari ini. Jangan terlalu sombong. Dasar bajingan. Yang Mulia. Bagus. Berdirilah, Lucien. Atas jasanya, kalahkan orang asing dan memenangkan arena sihir. Lucien dengan ini diangkat menjadi penyihir agung kerajaan. Dianugerahi tanah dan kursi di Dewan Kerajaan. Yang Mulia, bukankah ini berlebihan? Jika ada orang lain yang bisa mengalahkan dia, hadiahnya akan saya berikan kepada mereka. Terima kasih Yang Mulia. Saya tak akan menodai gelar atau kepercayaan ini. Sebentar. Lisandre, siap melapor Yang Mulia. Lisandre, berdiri. Yang Mulia, hamba dengar pemenang arena sihir ini adalah berandal terburuk di Aurelian. Apa kerajaan sungguh akan menyerahkan putri para orang bejat seperti itu? Perdana Menteri, itu hanya gosip. Yang Mulia, Reputasi calon pangeran pendamping akan memengaruhi wibawa Anda. Demi kerajaan, mohon selidiki karakter Lucien. Putraku memang liar. Tapi aku percaya dia. Namaku akan jadi jaminannya. Anda tentu berkata begitu, Adipati Gerik. Anda ayahnya. Perkataan Anda tidak cukup meyakinkan semua orang di sini. Perdana Menteri benar. Kekuatan tidak sama dengan hati. Kita perlu penyelidikan. Kami setuju. Selidiki dia. Ayah, aku tak bisa menerima playboy sebagai suamiku. Kumohon ungkap kebenarannya. Lucien, aku percaya padamu. Tapi untuk memuaskan Dewan, kami akan menyelidikinya. Kebenaran akan terungkap besok sebelum hadiah apapun diberikan. Sidang berakhir. Hampir saja. Kenapa kamu gak tetap jadi playboy pecundang? kenapa kalau kamu ada kekuatan di mataku, kamu hanyalah orang rendahan dengan beberapa trik? Ini belum berakhir. Anda jangan merasa senang dulu, Perdana Menteri. Kakek, kamu memang hebat. Si bajingan Lucien, dia pikir bisa jadi penyihir kerajaan dan menikahi sang putri. Benaran lucon. Pecundang, kalau kamu menang di arena sihir, kita nggak akan kacau begini. Dan kamu, sudah kusuruh singkirkan bocah itu. Lihat akibatnya sekarang. Ayah, tenanglah. Siapa sangka bajingan itu sembunyikan banyak hal. Sekarang Lucien pasti sudah tahu keluarga Lisandre dalam kematian ibunya. Lalu bagaimana? Pergi. Suap beberapa pejabat tinggi. Besok di sidang, suruh mereka bohong. Suruh mereka karang cerita sebanyak mungkin. Kita pastikan julukan Playboy itu melekat selamanya. Ayah, apa itu bisa berhasil? Reputasinya udah buruk. Siapa yang peduli kebenarannya? Menurutmu raja akan membiarkan pria tak bermoral jadi penyihir agung dan calon suami putri? Brilian. Hanya kakek yang bisa berpikir seperti itu. Lakukan. Cepat selesaikan. Yang Mulia, Perdana Menteri. Yang Mulia sudah masuk usia untuk menikah. Saya bilang raja,
Putri butuh pria yang tampan dan juga berkuasa. Pria yang beneran layak untuk putri. Memilih lewat arena sihir bukanlah cara terbaik. Pria seperti itu sangat langka. Ku dengar kamu belakangan ini suka mawar. Aku mencarikan ini khusus untukmu. Hadiah kecil. Ini karya asli kesatria mawar. Lihat goresan kuasnya. Begitu tegas. Tapi begitu dalam. Terima kasih, Lisandra. Aku suka sekali. Hanya pria seperti kesatria mawar yang pantas untukmu. Sayang sekali Raja sudah jodohkanmu dengan pecundang seperti Lucien. Aku tak paham jalan pikiran ayahku. Besok di istana, saya punya rencana. Aku hanya butuh dukunganmu. Kalau kamu beneran bisa mengubah pikiran ayahku, aku akan berutang budi padamu. Ini alasan ayah memanggilku ke sini. Cuma untuk minum. Aku tahu aku mengecewakanmu, tapi percayalah. Mulai sekarang, aku tak akan biarkan siapapun menyakitimu. Aku hanya percaya pada diriku. Hanya kekuasaan nyata yang membuatku aman. Aku akan bicara lagi dengan Perdana Menteri. Siapa tahu bisa diperbaiki. Lisandra ingin menyerang karakterku. Dan dia benar. Lucien yang dulu memang kacau. Tapi identitasku yang lain? Itu cerita yang berbeda. Tuanku, ini... Kakekku sangat membenci Playboy Lucien itu. Besok, aku butuh kamu dan anak buahmu berikan kesaksian kreatif di pengadilan. Lakukan itu. Dan semua ini jadi milikmu. Serahkan pada saya, Tuan. Saya siap melayani Tuan. Hafalkan ini, lalu bakar. Sepertinya kamu dapat harta karun, Ketua Guild. Sudah lama sekali, Tuan Mercer. Penyelamatku. Kalau kesatria mawar tidak menyelamatkan kami saat itu, penjahat itu sudah bunuh seluruh keluargaku. Aku datang karena perlu bantuan. Kalau besok ada orang menunjukkan tanda ini, dia butuh bantuanmu. Dari bangsawan di menara hingga pengemis di jalanan pernah ditolong Anda. Kalau Tuan butuh kami rela mempertaruhkan nyawa. Terima kasih. Tenang saja, kawan. Aku tak akan mengecewakanmu. Lisandra, bagaimana penyelidikanmu? Yang mulia, sejak hamba menyelidiki kemarin, beberapa korban melapor, menuduh Lucien lakukan perampasan, bahkan pemerkosaan. Apa ini benar? Saksinya sudah kubawa ke istana hari ini. Mohon dengarkan mereka. Bawa mereka masuk. Yang mulia, mewakili lebih dari 100 pedagang di ibu kota, saya menuduh Lucien. Dia salah gunakan kedudukannya, berutang tanpa pernah membayar, dan memaksa pinjaman. Dengan total 760 juta keping emas. Semua utang tercatat di sana. Mohon yang mulia, berikan kami keadilan. Ayah beneran ingin pria seperti ini jadi suamiku. Ini tidak mungkin. Lucien, apa kamu punya pembelaan? Tuan, lihat aku. Lihat baik-baik. Apa aku benar orang yang kamu maksud? Saya bersalah, yang mulia. Semua yang saya katakan tadi bohong. Apa maksud ucapanmu? Yang mulia, rakyat jelata ini sudah gila. Jangan dengarkan satu kata pun darinya. Benarkah? Kukira ini saksi Anda, Perdana Menteri. Lisandra, apa yang terjadi di sini? Yang mulia, masih ada lagi. Bawa yang berikutnya. Yang mulia, putriku,
akan menikah. Tapi binatang ini, Lucien ini merusaknya. Dia tak sanggup menanggung malu. Dia gantung diri. Mohon Yang Mulia. Sebenarnya Yang Mulia, Tuan Lucien itu orang suci. Dia memberi kami makanan saat kami kelaparan. Saya terpaksa berbohong. Mereka mengancam akan membunuh keluargaku. Ada masalah, Perdana Menteri? Bawa gadis dari rumah bordil, sekarang. Dia itu binatang. Dia memaksaku dan bahkan tidak bayar. Yang Mulia, Tuan Lucien tidak pernah menyentuhku. Seseorang membayarku banyak uang untuk menjebaknya. Omong kosong apa yang kau katakan? Lisandra, jelaskan ini sekarang. Yang Mulia, saya sudah tahu mengapa para petani ini mengubah kesaksian mereka. Lihat Yang Mulia, mereka semua bereaksi pada token ini. Lucien pasti menjanjikan mereka sesuatu dengan ini. Itu tanda kesatria mawar. Kamu kesatria mawar? Yang Mulia, kesatria mawar selamatkan hidupku. Perdana Menteri menyuruhku berbohong, tapi aku tak bisa melakukannya. Aku juga. Yang Mulia, aku punya bukti. Aku cinta uang, tapi aku tak bisa balas jasa kesatria mawar pada kami dengan emas. Mohon berikan keadilan untuknya. Lancelot, para saksi, bukti-buktinya. Semua ada di sini. Apa kamu ada pembelaan? Ayah? Kamu kesatria mawar. Aku kalah dari kamu. Lisandra berani menjebak anggota keluarga kerajaan. Tidak ada ampun untuk ini. Pengawal, bawa Lisandri dan Morgana ke penjara bawah tanah. Lucien, aku tahu kamu bukan orang seperti itu. Terima kasih Yang Mulia. Kebenaran telah terungkap. Kepribadian Lucien tak perlu diragukan lagi. Lucien itu orang terhormat. Sesuai kesepakatan, dia akan segera menikahi Putri Isolde. Tunggu dulu. Yang Mulia, Bisa tunda pernikahannya? Aku ingin bicara dengan Putri secara pribadi sebelum memutuskan. Diizinkan. Kamu beneran kesatria mawar? Kamu yang rencanakan semua ini kan? Demi menghancurkan keluarga Lisandre? Iya. Semua itu ulahku. Aku sudah merencanakannya sejak hari di arena sihir. Selama itu? Saat ku dengar masalah di wilayah utara, aku tahu negara ini akan terancam. Aku lihat peluangku. Apa jadinya kalau Raja lihat anak Adipati bertingkah seperti pecundang? Ayahku harus memeriksa kekuatan sihir sebenarnya dari pewaris bangsawan. Tepat sekali. Lalu aku tunjukkan kekuatanku dan dapat posisi di lingkaran atas. Begitu aku punya kuasa sejati, Lisandri akan pakai kebencianmu padaku untuk menjatuhkanku. Lisandri akan pakai kebencianmu padaku untuk menjatuhkanku. Jadi kamu ikut bermain. Kamu pakai identitas kesatria mawar untuk hancurkan mereka. Aku memanfaatkan raja, memanfaatkanmu. Kalau kamu mau membunuhku, aku tak akan melawan. Aku tak percaya ini. Pria yang mati-matian kuhindari. Ternyata cuma dia yang ingin kunikahi. Maaf, aku nggak punya perasaan padamu. Setelah ini, aku akan minta raja batalkan pernikahan. Aku yang tanggung. Kamu beneran gak inget aku? Apa aku tidak cukup baik untukmu? Aku bisa lupakan semuanya yang pernah terjadi. Kamu masih bisa jadi suamiku. Aku nggak mau orang lain. Aku menghormatimu, Putri. Tapi, aku tidak mencintaimu. Jika kamu atau kerajaan membutuhkanku, aku siap melayani. Tapi hanya itu. Aku tak peduli. Kamu kesatria mawar atau Lucien Velwin. Aku akan taklukkan hatimu.